Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Saya Hendrianto. Hari ini saya akan sharing tips gimana cara teman-teman bisa memfilter data di Excel menggunakan UiPath. Di UiPath, pertama teman-teman harus buka dulu project baru ya. Kita kasih nama aja filter Excel misalnya. Kemudian kasih deskripsi project untuk filter data Excel misalnya. Kemudian kita pilih folder lokasi dari project kita masukin ke dalam sini. Oke, kita create. Nah, kita akan membuka nih. Nah, sekarang nih data kita nih. Data yang mau kita filter contohnya ada di sini ya. Nah, ini merupakan tutup, sorry. Nah, di sini itu kita punya sebuah data di mana kita terdiri dari ada date-nya, ada region, ada rep, item, dan juga unit di sini. Sini banyak jenis data yang bisa kita filter ya. Nah, misalnya nih, di project ini kita akan memfilter nih. Excel ini di region. Regionnya itu sama dengan is misalnya. Region sama dengan is. Kita akan filter data ini ya. Nah, pertama-tama, kalau misalnya kita mau membaca atau memproses data Excel, ingat adalah tahap pertama kita harus membaca dulu datanya. Berarti si robot harus mengetahui nih data apa yang diproses dia. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah read range di sini. Read range kita pakai yang workbook ya, teman-teman. Bedanya workbook sama Excel, ada masih ingat? Kalau lupa, di video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, boleh refer ke sana. Read range, nah di sini kita tinggal masukin aja atau tunjukin lokasi file kita. Contohnya, terus kita lihat di sini nama sheet 1 ya. Kita masukin nama sheetnya, sheet 1. Range-nya kita kalau misalnya mau baca semua, berarti sini kosongin, dia akan membaca semua data. Add header jangan lupa kita centang, dan output. Nah, kita tinggal klik di outputnya, kita Ctrl K, Ctrl plus K. Nama variabelnya kita kasih dt data misalnya. Nah, dt data ini merupakan variabel dalam jenis data table ya, teman-teman, karena dia merupakan data Excel ya. Nah, habis itu cara termudah kita untuk memfilter sebuah data adalah kita menggunakan filter data table di sini. Nah, filter data table ini ada beberapa konfigurasi ya perlu kita perhatiin di sini. Nah, yang pertama itu kita ada, kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada atas dan bagian bawah ya. Ada data table dan filtered data table. Nah, data table ini maksudnya merupakan data mana sih yang mau kita olah atau data sumber lah istilahnya. Nah, kemudian filtered data table berarti hasil dari filternya. Nah, ini berarti kita pakai tadi dt data di sini yang tadi kita baca dari workbook sini, kita baca, kemudian kita masukin ke sini. Nah, selanjutnya kita masukin filtered data table, berarti hasil dia terfilter, kita mau simpan di mana. Nah, ada dua pilihan teman-teman. Ada kita mau pilih dia menggunakan variabel yang sama, berarti dia akan men-overwrite ataupun menuliskan ulang data-data ini dengan data hasil filterannya, ataupun kita bisa bikin variabel baru. Ada dua pilihan ya, jadi terserah teman-teman yang pakai mana. Cuman biasanya kalau misalnya si datanya cuma kita sekali filter, kita cukup menggunakan variabel yang sama supaya kita nggak terlalu banyak boros variabel sehingga bisa jadi lebih hemat memori. Apalagi ketika kita bermain dengan project yang besar nantinya. Nah, selanjutnya nih, kita sudah kasih ke robotnya. Dia mau filter data apa dan hasilnya simpan di mana. Selanjutnya adalah kita harus kasih tahu robot apa sih yang harus difilter dia. Nah, caranya kita tinggal klik aja configure filter ini. Nanti dia akan muncul seperti ini.
Nah, di sini kita bisa nih ada filter row sama filter column di sini. Karena kita mau filter data pada region ini sama dengan is misalnya, berarti kita tuh harus di bagian row-nya karena kita pengen cek nih tiap datanya. Tiap data row ini apa sih? Nah, kalau teman-teman jangan lupa, row itu baris, kolom tuh kolom ya. Baris tuh berarti yang ke samping, ke samping, ke samping. Kolom tuh yang ke baris ke bawah, ke baris ke bawah, baris ke bawah. Nah, di sini berarti kita filter row. Terus sini ada dua pilihan nih, ada keep, ada remove. Keep berarti kita menyimpan hasil yang sesuai. Misal nih, kita pengen simpen is. Berarti kita keep yang kolom region ini sama dengan is di sini. Nah, kita coba aja ya, mungkin biar supaya teman-teman lebih dapat gambaran. Nah, sini kolomnya itu adalah kolom region, headernya. Nah, ini merupakan nama header ataupun index ya, teman-teman. Region. Region itu sama dengan dan contains. Kalau sama dengan itu adalah sama persis. Kalau contains berarti dalam kalimat tersebut terkandung kata-kata tersebut. Jadi sama dengan ini harus sama persis ya teman-teman. Nah, karena kita sama dengan ini karena dia cuma ada beberapa jenis data, is seperti is ya di sini. Berarti kita copy saja isnya. Sama dengan petik 2 jangan lupa karena dia dalam bentuk string. Terus kita control paste aja di sini. Kalau misalnya dt data nih, kolom region sama dengan is, maka kita simpan. Nah, itu cara bahasanya ya. Nah, kita coba dulu save. Habis itu kita write range. Workbook pathnya berarti kita file mau tulis di mana. Nah, ini ada beberapa ketentuan ya teman-teman. Kalau misalnya ini kita kasih dia lokasi file yang dengan nama file yang belum ada, secara otomatis workbook akan mengenerate file sendiri dengan data kita yang ada di data table ini. Tapi apabila kita mau menulis ke dalam data yang sudah ada atau file Excel yang sudah ada, nah kita tinggal copy aja nih lokasi file tadi atau lokasi file yang sudah ada. Nah, dengan nama sheet yang sama, nanti dia akan mengoverwrite di sini. Nah, kalau misalnya kita mau dia dalam file sheet yang berbeda, berarti kita cok di sini sheet hasil dalam file yang beda ya, tentunya. Terus dt data, variabelnya yang ini. Oke, kemudian kita kalau misalnya kita salah satu yang penting juga nih, kalau kita ke property ada add header di sini. Ini merupakan salah satu komponen yang cukup penting ya, karena dia itu mencantumkan si headernya atau nama kolomnya masing-masing itu. Jadi ketika itu dicentang, maka headernya akan masuk dan ini kita perlu centang biasanya. Ya, best practice-nya lah. Latihan terbaiknya itu dicentang saja. Kecuali emang membutuhkan data yang tidak membutuhkan header. Nah, itu baru kasus lain. Kita baru jangan dicentang situ. Oke, berarti sudah. Di sini hasil dan dt data ya. Oke. Dan syaratnya teman-teman, kalau misalnya kita mau menggunakan workbook, Excel tuh harus ditutup teman-teman. Jadi ketika kalau masih dibuka, dia akan error nantinya. Oke, berarti kita baca, kita filter dan kita tulisin ya. Coba kita jalanin di sini. Nah, oke, selesai. Oke, selesai. Kita coba ke file kita. Contoh tadi ini ya. Nah, maka kita bisa lihat nih di sini nih, udah ada sheet hasil yang dibuat oleh robot. Dengan regionnya itu is semua. Nah, berarti berhasil ya. Tadi region sama is semua. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, gimana nih? Mungkin kita contoh ya, filter yang lain ya. Ini yang keep ya, teman-teman. Ini sekarang kita coba yang remove misalnya. Kita coba yang remove. Sorry. Sekarang kita coba yang remove. Atau tipe data kita meremove nih, data yang sama dengan is. Oke, sekarang kebalikannya. Kalau tadi keep cuma yang is, sekarang kita cuma remove data is saja. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, kita tinggal ganti aja ke remove. Oke.
Berarti kita coba supaya bisa dibandingin, kita sini hasil 2. Excel tadi kita tutup. Nah, kita jalanin lagi. Oh, kita lihat di sini hasil 2. Maka kita bisa lihat di sini regionnya. Kita coba filter ya. Maka region nggak ada lagi yang namanya East ya. Tinggal Central sama West di sini. Nah, kebalikan dari tadi ya. Kalau tadi ini kita ada data East semuanya, sekarang di hasil 2 nih East-nya semua kita buang. Nah, kira-kira seperti itu. Perbedaannya kalau kita remove sama keep. Nah, sekarang nih, ini kalau misalnya ini row ya, kita ingin membandingkan row-nya. Sekarang kita ada output column. Nah, kolom nih maksudnya kita ketika kita mau reorder kolomnya, maksud reorder nih, contohnya kita pengen region nih pindah ke depan, terus ada wrap ini ke sampingnya region juga, order date-nya ke belakang. Nah, itu kita reorder maksudnya. Jadi kita mengatur ulang posisinya dari masing-masing kolom. Nah, itu kita bisa melalui sini. Ataupun kita bisa keep aja nih. Kita cuma mau kolom apa saja. Itu juga bisa kita lakukan ya, teman-teman. Nah, sini kita bisa menggunakan index ataupun yang namanya header ya, nama headernya. Jadi ada 2 pilihan antara sini angka, indeks ya. Kalau indeks tuh dihitung dari 0 ya, kalau di Excel ini. Kalau 0 berarti kolom paling depan, paling awal ini dihitung 0. Sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berarti contohnya nih, kita pada akhirnya cuma ingin kolom region. Kita cuma ingin keep regionnya aja. Region plus item, berarti kita item di sini. Item dan satu lagi kita units misalnya. Units. Oke, kita cuma ingin simpen yang units. Nah, jadi bisa berkebalikan ya. Dengan regionnya is, kita remove misalnya. Kita remove yang is dan kita cuma pengen region, item, dan unit. Nah, ini region, ini kita contoh lain ya. Region itu berarti di 01. Ini kita ganti 1. Maka dia akan refer ke tempat yang sama harusnya. Oke, kita save, close, kita save. Kita jalanin lagi sekali. Oke, kita masuk ke sini dan kita sini. Oke, sorry, ini terjadi sedikit kesalahan. Oke, harusnya di sini tuh kita kasih hasil 3 ya. Tadi dia ke overwrite ya, teman-teman. Jadi agak ketimpa datanya. Nggak apa-apa, kita coba di sini lagi. Di sini kalau kita lihat nih hasil 3. Nah, maka di sini sisa 3 nih. Sisa region, item, sama unit doang. Nah, kira-kira seperti itulah sih prosesnya. Kalau kita output kolomnya cuma sisa ini. Kebalikannya, kalau kita remove, itu juga seperti itu. Nah, kalau kita misalnya mau ordernya mana duluan, berarti misalnya sini item. Terus sini tuh regionnya tadi. Sini region. Item di awal, region, baru unit. Nah, ini hasil 4 misalnya. Kita jalanin. Tunggu. Kita Excel buat tutup. Nah, kalau misalnya kita buka lagi. Maka seperti itu. Ada item, region. Berarti kebalikan dari sini ya. Karena tadi kita settingnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita output column dengan yang remove, maka kita juga bisa menghilangkan. Berarti kita membuang data-datanya. Nah, jadi teman-teman boleh silakan mencoba ya cara kita memfilter sebuah data di Excel. Jadi mungkin ini bisa menjadi sebagai latihan juga.
Nah, oke. Mungkin untuk robot ini simpelnya akan saya taruh di link di bawah. Saya taruh di GitHub, jadi teman-teman bisa akses. Begitu juga dengan data raw ini. Jadi teman-teman juga bisa sambil latihan-latihan juga dengan si file-file ini. Jadi silakan teman-teman buat latihan. Itulah tadi teman-teman gimana caranya untuk memfilter data di Excel ya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa bermanfaat di video ini, boleh like and share ke teman-teman yang membutuhkan. Kalau misalnya ada masukan mengenai video ini ataupun pengen konten-konten tertentu, boleh komen di bawah ya. Ataupun ada yang mau ditanyakan, boleh komen langsung saja di bawah, akan saya respon langsung. Nah, kalau misalnya subscribe juga jangan lupa untuk mengikuti konten-konten selanjutnya. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.